dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, "Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok." Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, ribuan tahun yang lalu Raja Daud menulis sebuah ayat yang sangat kita kenal dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat ini telah ditulis bahkan sebelum Tuhan Yesus lahir dan melayani di muka bumi. Dari pernyataan tadi lantas menimbulkan pertanyaan, apakah firman Tuhan masih relevan di tengah kemajuan teknologi sekarang? Dan apakah masih bisa menjadi penuntun hidup manusia sehari-hari? Dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang firman Tuhan yang menuntun hidup kita. Jawaban untuk pertanyaan tersebut adalah ya. Mari kita lihat hubungan firman Tuhan dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah hubungan eksplisit, yaitu firman Tuhan yang praktis dan dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya sebagai berikut. Amsal 17 ayat 22 menuliskan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dalam satu topik ini saja terbukti bahwa firman Tuhan tetap relevan di dunia sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Hati yang gembira mampu menekan rasa sakit dan meningkatkan kemampuan organ tubuh untuk melawan rasa sakit. Ini adalah fakta yang sudah diakui di dalam dunia medis.
Dalam Lukas 14 ayat 28-30 tertulis sebuah pelajaran mengenai bagaimana pentingnya berdiskusi untuk menentukan sebuah anggaran sebelum membangun sebuah menara. Yaitu supaya jangan sampai ada yang mulai membangun tapi tidak mampu untuk menyelesaikan bangunan itu. Dengan jelas ayat ini mengajarkan mengenai sebuah keterampilan yang dikenal dengan anggaran atau budgeting. Sedangkan 1 Petrus 3 ayat 10-12 memberikan tips bagaimana untuk melihat hari-hari baik itu terjadi di dalam hidup kita. Dalam terjemahan New Living Translation digunakan kalimat if you want to enjoy life and see many happy days. Yang berarti kalau kita mau menikmati hidup dengan hari-hari bahagia, kita harus baca ayat yang selanjutnya yang menjelaskan kalau kita harus menjaga perkataan, menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, mencari perdamaian dan menjadi orang benar. Yang kedua adalah hubungan implisit, yaitu firman Tuhan yang ketika direnungkan dan dipelajari lebih dalam, mampu memberikan dan membentuk prinsip-prinsip untuk melewati masalah dan tantangan hari ini. Contohnya adalah, di Alkitab tidak pernah ada larangan nge-vape atau ngerokok. Tapi ketika direnungkan lebih dalam, ada beberapa firman yang dapat menjadi pedoman dan prinsip hidup untuk saat ini. Yang pertama adalah 1 Korintus 6 ayat ke-12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Dari ayat-ayat tersebut kita dapat memperoleh pengertian bahwa vape atau merokok bukanlah sebuah keuntungan bagi tubuh manusia, sekaligus bukanlah tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Perenungan firman yang mendalam juga dibutuhkan agar firman itu mengubah paradigma kita dan mampu melihat kejadian sehari-hari dari perspektifnya Tuhan. Sebagai contoh, bagaimana seharusnya orang Kristen menanggapi soal kemajuan teknologi dan medis? Apakah orang yang sakit cukup didoakan saja atau perlu dibawa ke rumah sakit? Alkitab memberikan contoh dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1-7 perihal ini. Di ayat yang ke-7 tertulis, kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara, lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu, maka sembuhlah ia. Kala itu Hizkia sakit keras dan Tuhan menyembuhkan ia dengan cara yang ajaib. Kita belajar bahwa Allah yang Maha Kuasa dapat melakukan kesembuhan dengan perpaduan antara yang natural dengan yang supranatural. Jadi, tidak tepat kalau menyimpulkan bahwa Alkitab menentang pemakaian sarana-sarana penyembuhan oleh manusia. Dari hal-hal di atas kita belajar bahwa firman Tuhan tidak lekang oleh waktu. Dan jawaban dari pertanyaan sebelumnya adalah, firman Tuhan sangat relevan dan selalu menjadi tuntunan dalam menjalani kehidupan sehari-hari di masa kini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. United, united we stand. United, united we stand. United, united we stand. United, united we stand. Haleluya, puji Tuhan. Shalom saudara. Selamat pagi, apa kabarnya pagi hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan baik, luar biasa di dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati kita siapkan jiwa kita siapkan diri kita. Kita pagi hari ini akan memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum itu, mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu sepanjang minggu ini, sepanjang hidup kami Tuhan. Tidak pernah berhenti Tuhan, kasih setia-Mu untuk setiap kami Tuhan. Bapa, mari Tuhan, jamah setiap kami Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, biar kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan Tuhan. Bahkan yang hari-hari ini, di tahun ini Tuhan, kami tidak mempunyai pengharapan. Kami percaya Engkau akan memberikan kami pengharapan yang baru di dalam-Mu Tuhan. Karena kami percaya di dalam hadirat-Mu ada kesembuhan, di dalam hadirat-Mu ada pemulihan Tuhan. Kami percaya hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji dan menyembah-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Boleh kita sama-sama memuji Tuhan, bersorak-sorai dan mensorakan haleluya. Boleh tepuk tangan semuanya yang ada di rumah, dimanapun engkau berada. Terima kasih Tuhan.
Bagi semuanya, angkat pujian ini, katakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari katakan. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Semuanya tepuk tangan. Hey! Terima kasih Tuhan. Mari lebih lagi kau yang ada di rumah, naikkan syukurmu, katakan. Kasih yang begitu besar, amin, lebih kuat dari dosa. Yes. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari katakan semuanya. Ku naikkan syukurku, say, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini katakan hidup yang kau beri, dan kini sekali lagi katakan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukku. Boleh kita kasih tepuk tangan dan meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Siapa yang percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik? Dahulu kasih-Nya tidak pernah berubah, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Boleh kita tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Percaya kebaikan-Mu Tuhan ada di setiap kami pagi hari ini. Mari jemaat Tuhan, angkat pujian ini sama-sama katakan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Katakan kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenangan. Katakan Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Katakan Yesus, Dia baik bagi. Kau yang ada di rumah tepuk tangan sama-sama bersuka cita. Haleluya. Mari lebih lagi. Sekali lagi katakan, Dia ada di dalamku, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Allah kemenangan. Mari semuanya katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Mari semuanya lebih lagi katakan, so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you,
so good to me. Jesus, Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Kalian katakan Jesus, He's so good to you and me. Mari kau yang ada di rumah yang percaya kebaikan Tuhan untuk setiap kita, setiap kamu dan saya, tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau ada di tengah kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Aba, terima kasih Bapa. Mari urapi setiap kami Tuhan, jamah setiap kami, dimanapun kami berada Tuhan, di rumah-rumah Tuhan, dimanapun Tuhan kami percaya, Kau mengurapi, Kau menjamah setiap hati kami Tuhan. Thank you Aba, thank you Bapa. Oralaba syanda takarala balala balala. Mari naikkan sembahmu pagi ini, sembah Tuhan kita. Yesus, Yesus, Engkau yang layak, Engkau yang layak. Kami menyembahmu. Mari naikkan sembahmu, sembah Tuhan kita. Oh ya ralaba. Mari angkat suaramu, sembah Tuhan kita. Sembah Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak terima semua pujian kami Yesus. Kami percaya Engkau ada di tengah kami pagi ini Tuhan Yesus. Mari angkat pujian ini sama-sama katakan. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan setiap kami Tuhan, Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Biar kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengalir hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari jemaat Tuhan, pujian yang lebih lagi katakan. Saat ku masuk, amin, ke hadirat-Mu Tuhan Yesus, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu Bapa. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah. Kau melayakkan setiap kami pagi hari ini Tuhan. Melihat tata kemuliaan-Mu. Katakan pujian, ku naikkan, sembah ku berikan
hidupku. Amin. Kekudusan-Mu melingkupiku. Biar kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengalir. Oh Yesus Tuhan, sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku. Kami menjadi ciptaan yang baru Tuhan. Oleh darah, mari lebih lagi jemaat Tuhan, sembah Tuhan kita. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Oh, biar kekudusan-Mu melingkupi setiap kami pagi hari ini Tuhan. Kasih-Mu hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi oleh kuasa. Mari kau yang ada di rumah, sambil mengangkat tanganmu, mari sembah Tuhan kita. Mari naikkan sembahmu. Biar kuasa darah Tuhan mengalir pagi hari ini, menjamah setiap kami Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang tidak punya pengharapan, kami percaya darah Yesus pagi hari ini menyembuhkan setiap kami. Thank you Baba, thank you Baba. Kami yes Lord. Mari lebih lagi, sambil angkat tanganmu, katakan kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Biar kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengalir memulih hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Amin Tuhan Yesus. Mari yang percaya Engkau ciptaan yang baru. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Sekali lagi dengan imanmu katakan, oh, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari engkau yang ada di rumah sembah Tuhan. Apapun keadaanmu pagi hari ini, mari datang sama Tuhan. Mari berserah sama Dia. Kami tahu Tuhan, kami gak bisa Tuhan kalau Engkau tidak berjalan bersama dengan setiap kami Tuhan. Di tahun 2022 ini Tuhan, kami percaya urapan-Mu, kuasa-Mu masih ada buat setiap kami Tuhan. Uralabaya syadata karalabala. Mari jamah kami Tuhan, jamah kami Yesus, jamah kami Abah, jamah kami Yesus. Kami butuh hadirat-Mu, kami butuh Urapi kami Tuhan, jamah
hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau ada di tengah kami pagi ini Tuhan. Yes Lord. Mungkin Kau yang mulai jenuh, Kau mulai lelah dengan kehidupan ini. Kau yang mulai frustasi dalam kehidupanmu, mari datang sama Tuhan pagi ini. Dia sanggup menyembuhkan, Dia sanggup memulihkan setiap kehidupanmu. Yes Lord, walaupun di rumah kami percaya Tuhan urapan-Mu sungguh besar buat setiap kami. Jesus. Yes Lord. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta, amin, yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi. Mari lebih lagi, angkat suaramu, katakan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta, amin Tuhan, yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, mari lebih lagi dengan segenap hati. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, ku kagum. Mari lebih lagi, sambil angkat kedua tanganmu, sembah Dia, katakan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan Yesus, Yesus, Engkau ku katakan. Yesus, Engkau kami kagumi. Yesus, Engkau. Sekali lagi dengan imanmu katakan. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang kami kagumi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Kau ada di tengah kami pagi hari ini Tuhan. Kau siap menjamah kami melalui firman-Mu Tuhan. Kami siap duduk diam dalam hadirat-Mu, mendengarkan pesan-Mu Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom semua, apa kabar? Luar biasa. Jemaat yang dikasih Tuhan, tidak terasa kita sudah masuk minggu pertama di bulan Mei. Kita berdoa kalau Tuhan mengizinkan maka kita akan masuk mungkin minggu kedua tanggal 8 yang akan datang. Kita coba untuk ibadah secara onsite tapi juga ada online-nya tentunya. Mari kita satukan hati, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita minta pengurapan yang baru karena ini tetap pada part yang ketiga yaitu tentang Christ, the power of Christ resurrection. Jadi ada kuasa dari kebangkitan Kristus. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus Tuhan menuntun, memimpin setiap kami. Melindungi, bahkan memelihara setiap kami. Menolong kami senantiasa.
Jaga kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus, sehingga kami dijauhkan dari segala mara bahaya dan segala sakit penyakit. Terima kasih untuk ibadah yang masih boleh diadakan, sekalipun masih secara online. Kami berdoa kiranya kalau Tuhan berkenan minggu depan ataupun dua minggu yang akan datang, kami sudah bisa memulai, sekalipun masih dengan tempat yang terbatas. Roh Kudus ambil alih dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan sucikan, kuduskan roh jiwa tubuh kami, semua hamba-hamba-Mu, baik yang ada di studio maupun anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang ada di rumah kami masing-masing. Basuh dengan darah Tuhan Yesus, sehingga kebenaran firman-Mu pagi hari ini boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Tertanam dalam hati yang subur, berakar dengan kuat dan bertumbuh dengan berlipat kali ganda, hingga menghasilkan buah yang matang di depan 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya diberkati bersama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom. Mari kita buka dalam Kejadian 2 ayat 16. Ya, saya hanya ingetin untuk topik ini masih dalam part yang ketiga. Kali ini Tuhan mau bicara tentang firman yang melalui, yaitu kebenaran firman, yaitu free will, yang berkaitan dengan Filipi 3 ayat 10, yang ku kehendaki yaitu mengenal Kristus dan kuasa kebangkitan, persekutuan dalam penderitaan, di mana aku menjadi serupa dengan Kristus dalam kematiannya. Nah, kali ini kita menjadi serupa dalam kematian Kristus, tentu ada hal yang berikutnya yang harus kita perhatikan. Dari Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Ya. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan Bapa memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Di sini pertama kali Tuhan kasih yang namanya free will, kehendak bebas kepada manusia itu. Tetapi ada tetapinya. Kecualikan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, pertanyaannya, apakah manusia dikasih yang namanya free will, kehendak bebas? Padahal semua nih boleh dimakan. Cuma satu. Pohon pengetahuan baik dan jahat. Kamu jangan makan, kalau makan kamu mati. Lulus gak manusia? Dikasih free will, menggunakan free will itu dengan baik atau gagal? Tolong dijawab. Lulus atau gagal? Gagal. Gagal karena apa? Iblis di luar. Dia mencobai, dia menggoda, dia menipu. Tapi kembali lagi kepada manusia. Sebenarnya Tuhan udah kasih pesan tapi dilanggar. Jadi jangan nyalain siapa-siapa. Yang salah ya manusia. Nah, saya belajar dari sini, kenapa sih manusia itu dikasih free will? Ternyata dia tidak bisa. Free will itu kehendak bebas. Jadi saudara dan saya bisa menentukan saudara punya nasib sendiri. Saudara boleh memilih kehidupan saudara, mau jadi dokter, mau jadi insinyur, bahkan mau jadi mimpinya jadi presiden sekalipun boleh saja. Itu free will, itu yang namanya kehendak bebas. Ternyata manusia itu tidak sanggup megang kehendak bebas. Ya, di dalam Matius saya langsung diingatkan waktu itu. Pertama kali yang dicatat oleh Injil waktu Tuhan Yesus berbicara. Pertama kali itu kuncinya. Kejadian 3 ayat 13 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes. Yaitu Yohanes Pembaptis. Untuk dibaptis olehnya. Ayat 14. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu. Minder nih Yohanes. Dan engkau yang datang kepadaku, masa Tuhan yang datang kepadaku? Lalu kata Tuhan Yesus menjawab kepadanya, katanya, biarlah, perhatikan, garis bawahi, hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Bapa. Seluruh kehendak Bapa. Dan Yohanes pun menurutinya, sudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Tuhan seperti burung merpati turun ke atasnya. Ayat 17, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan.
Puji Tuhan. Jadi waktu itu Tuhan datang ke Yohanes. Yohanes minder. Masa saya yang baptis kamu? Maksudnya kamu yang baptis saya. Orang Tuhan yang baptis kok. Tuhan Yesus dalam masa pelayanannya 3,5 tahun. Pernah nggak Tuhan Yesus baptis orang? Dia membaptis orang. Coba lihat. Tidak ada Tuhan Yesus membaptis. Termasuk murid-muridnya. Yang baptis dengan air adalah Yohanes, pembaptis. Tuhan Yesus membaptis dengan Roh Kudus. Ya. Jadi ada yang namanya kehendak manusia, yaitu free will yang diberikan Tuhan. Itu kehendak bebas, tapi juga ada kehendak Tuhan. Ya tentu kehendak Tuhan yang harusnya kita lakukan. Biarlah kita menggenapkan seluruh kehendak Bapa. Bukan kehendak kamu Yohanes, bukan kehendak aku. Itu yang paling penting. Itu kata kuncinya keberhasilan sampai at the end. Sampai akhir dari pelayanan Tuhan Yesus. Sebab saya dapat Roh Kudus ngajar sendiri. Tuhan kenapa ya? Ada banyak orang Kristen, ada yang bunuh diri. Ada yang bunuh diri sama Tuhan. Termasuk murid Tuhan Yesus, si Yudas bunuh diri. Kan Tuhan Yesus yang pilih sendiri. Karena Yudas masih melakukan kehendak diri dia sendiri. Kedagingan dia, keinginan dia. Yang bertentangan, akhirnya dia ditipu sama iblis. Jadi kehendak iblis yang dia lakukan. Ya, dalam Matius 26 ayat 39 dikatakan, ini closingnya. Tadi pembukaan, waktu Tuhan Yesus dibaptis sama Yohanes. Nah sekarang masuk dalam Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Sekiranya mungkin cawan ini berlalu, tapi biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Kita harus mengalahkan kehendak kita, free will kita, ya menjadi kehendak Tuhan. Ini nggak mudah. Ya, nggak mudah. Ini kata kunci keberhasilannya. Kalau seseorang menjadi Kristiani, menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh yang benar-benar mau melakukan kehendak Bapa, dia sukses, dia berhasil, dia masuk kerajaan sorga. Tapi kalau yang tidak, yang dia hanya mau melakukan kehendak dia, yang akhirnya dia ditipu, jadi kehendak iblis. Ya, Paulus sangat menyadari akan itu. Ya, di dalam ada yang Galatia 5 ayat 17 dikatakan begini. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Galatia 5 ayat 17. Saya ulangi. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Roh huruf besar, Roh Kudus. Ya. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Bapak Ibu lihat di situ, jemaat lihat, diklik di situ, dia akan lari kemana? Ya, kelihatan banget di situ. Klik masuk ke Roma 7 ayat 15 sampai 23. Paulus katakan dalam Roma, sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Ayat 18, Roma 7 ayat 18, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, Paulus katakan, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi ayat 20, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Ayat 21, demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku mengendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab ayat 22, di dalam batinku aku suka akan hukum Tuhan. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang, ya, melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Jadi ini
Paulus sangat menyadari dia punya kehendak, tapi untuk melakukan yang baik tahu kenyataan yang jahat yang dia perbuat. Ini bertentangan. Ada dua manusia di dalam hidup kita ini. Manusia daging kita, ada manusia roh. Manusia daging kita cenderung melakukan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, kehendak pribadi kita, free will itu, ambisi kita. Tapi kalau keinginan Roh Kudus, yaitu melakukan kehendak Bapa. Jadi perhatikan ya, jadi ada kehendak manusia bebas, ada kehendak Bapa, kehendak Tuhan, tapi juga ada keinginan iblis, keinginan daging. Di sini dikatakan Yohanes 8 ayat 44. Kita lanjutkan. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak ada hidup dalam kebenaran dan tidak hidup dalam kebenaran sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ya, jadi hati-hati ya, orang yang suka bohong, suka dusta, berarti bapaknya iblis. Kalau anak Tuhan ngomong harus apa adanya, bukan ada apanya, bukan dipermoy, ya, bukan diprovokasi, tapi ngomong apa adanya. Ini pun nggak gampang. Kalau dia orang menyadari, ya, dia memegang kehendak Bapa, dia lakukan, dia nggak takut ngomong apa adanya. Tapi kalau dia banyak keinginan, kehendak dia kadang-kadang bisa membuat satu cerita yang tidak sesuai. Ya, banyak bohongnya, banyak berdustanya. Karena apa? Tadi dia punya ambisi untuk dia capai. Sehingga dia menghalalkan semua cara untuk dia dapatkan supaya tercapai keinginan dia. Kehendak bebas dia yang dia gunakan. Sehingga berlawanan dengan kehendak roh, kehendak Tuhan, keinginan daging, keangkuhan hidup, keinginan mata ini. Karena bercokol dari kehendak bebasnya. Bertentangan, berdebat ya terus. Ya. Nah sekarang bagaimana kuncinya supaya kita melawan keinginan iblis dan kehendak bebas kita. Kita lihat dalam Yesaya 53 ayat 7. Ini kuncinya. Yesaya 53 ayat 7. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas. Dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang keluh, yang dibawa ke pembantaian. Tuhan Yesus dibawa terus menuju Golgota, disalibkan. Dia tidak ngelawan, dia serahkan semuanya. Untuk menggenapkan seluruh kehendak Bapa. Dia harus pikul salib, sangkal diri. Dia harus mengalami penderitaan demi penderitaan. Caci maki, ludahan, segalanya semua. Bahkan terakhir ditombak lambungnya. Tuhan berikan kepada kita namanya free will. Ternyata manusia nggak bisa. Saya punya pengalaman pribadi di sini. Ya, seperti anak domba, seperti induk domba yang digunting bulunya. Bayangin kalau kita jadi induk domba di depan orang. Ya, beberapa waktu yang lalu saya lihat ada perlombaan gunting bulu domba. Orang guntingin bulu domba. Itu domba rasanya malu mungkin kayak ditelanjangin begitu. Ya, nah tapi kalau orang yang sudah tidak punya free will lagi karena dia menyerahkan free will-nya kepada Tuhan, dia udah gak ada rasa malu lagi. Dia akan apa adanya, terbuka, telanjang di hadapan semuanya. Karena segala sesuatu terbuka dan telanjang di hadapan Tuhan. Gak perlu ada yang dirahasiakan lagi. Nanti semua akan dihadapkan kepada pengadilan tata Kristus. Jadi terbuka aja. Ya. Jadi terbuka apa adanya, bukan ada apanya. Bukan ditutup-tutupin, bukan dengan dusta. Ya. Karena apa? Orang ini sudah menyerahkan free will-nya. Saya ulangi sekali lagi. Kita harus menyerahkan free will kita. Wah, ini ada yang protes nih. Banyak hamba Tuhan yang protes. Pak Didi, nggak mungkin. Ya, hamba Tuhan yang cukup besar, saya nggak boleh sebut namanya lah. Ya, nggak mungkin. Tuhan nggak bakalan terima kembali free will. Orang dia serahin kita serahin balik ke dia, gimana sih? Tuhan mau kita melakukan segala sesuatu dengan kesadaran kita. Iya, kita punya kesadaran
Justru karena kesadaran kita free will ini berat, saya bilang. Kan roh jiwa tubuh saya sudah milik Tuhan Yesus. Jadi saya punya free will juga udah gak ada free will saya. Saya serahin balik ke Tuhan. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan, bukan kehendak-Ku. Si Didi punya kehendak gak mau jadi pendeta. Emangnya enak jadi pendeta kalau secara daging? Apalagi jadi gembala. Maju kena, mundur kena. Serba salah kadang-kala. Perhatiin yang satu, yang lain bisa cemburu. Perhatiin lagi yang lain. Itu hal yang biasa. Ya, punya masalah di rumah tangga sendiri, punya lagi masalah, satu belum selesai beresin jemaat, yang satu lagi. Dan ini bukan hanya satu, banyak sekali. Tapi Tuhan bilang, bukan kamu yang milih aku yang milih kamu. Ya, jadi begini, saya tanya, di dalam Yohanes 4 ayat 34, kita tutup dengan satu ayat dulu. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia. Catat ya, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukan hanya melakukan, tapi juga menyelesaikan pekerjaannya. Ya, saya tutup dengan satu kesaksian. Cukup panjang, mungkin 5 menit kesaksiannya ini. Ya, kesaksiannya apa? Jadi begini, waktu saya tanya sama Tuhan, Roh Kudus, saya nggak mau at the end, pada akhirnya, dalam pelayanan saya dibuang. Ya, Tuhan, bukankah aku sudah melakukan kehendak, sudah bernubuat demi nama-Mu, mengusir setan demi nama-Mu, membuat banyak mujizat demi nama-Mu. Tapi Tuhan bilang, saya nggak kenal kamu, inyalah kamu pembuat kejahatan. Nah, buat apa kita melayani kalau ujung-ujungnya kita dibuang? Jadi Tuhan tahu nggak bahwa akhirnya kita ini seperti apa? Tahu. Nah, kalau Tuhan tahu bagaimana at the end-nya, pada akhirnya, lebih baik kan kita serahin seluruhnya. Tuhan, saya nggak mau ya Tuhan, kalau saya melayani, ya saya curi kemuliaan Tuhan. Yang paling saya takutin curi kemuliaan Tuhan. Ya, ada dosa seks, ada dosa yang namanya cinta uang, ada dosa kebohongan tadi, ada dosa mencuri kemuliaan Tuhan. Macam-macam dosa. Nah, kita bisa nggak lewatin semua ini? Kuncinya di mana? Yaitu Tuhan Yesus bilang, lihat ayat pertama yang dicatat oleh Injil, di mana aku berfirman, yaitu biarlah kita menggenapkan seluruh kehendak Bapa, Yohanes, bukan kehendak kamu, bukan kehendakku. Dan ditutup dengan, Bapa sekiranya mungkin cawan ini berlalu daripadaku, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendakku. Dan makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan. Jadi dari situ Tuhan, saya berdoa, saya serahkan free will saya, roh jiwa tubuh saya, bahkan free will saya ke dalam tangan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Tuhan atur semuanya. Tuhan berkuasa sepenuhnya memaksakan kehendak Tuhan. Boleh, karena kita udah serahin. Itu yang namanya tawanan roh. Ada itu ayatnya juga nanti. Ya, ini nggak sempat lagi. Nah, akhirnya singkat ceritanya begini. Saya pernah nginjilin satu anak Tuhan juga. Dia bilang gini, Di, lu enak. Itu tahun 90-an lah, baru saya lahir baru. 90-91. Sekarang lu lagi diberkatin. Rohani lu, jasmani, berkat juga secara finansial. Coba nanti lu bangkrut, lu abis-abisan, lu masih bisa melayani Tuhan gak? Lu masih bisa nginjil gak? Tek, saya diem. Saya tanya Roh Kudus, Tuhan jawab apa? Salah jawab nih rusak semuanya. Ya, kalau kita secara sombong kan bisa. Wah, kena kita. Tapi saya diam, saya tanya, Roh Kudus, saya harus jawab apa? Katakan bisa. Bisa, saya bilang gitu. Kaget dia. Tapi bukan dari kekuatan saya. Saya tanya sama Roh Kudus. Setelah itu pulang, di perjalanan saya masih ingat di depan mall Taman Anggrek, istri saya bilang begini, kamu tuh kalau ngomong mikir dulu. Saya bilang bukan mikir lagi, saya tanya Tuhan. Nanti kalau bangkrut benar-benar habis semua, kita gimana? Mau makan apa? Memang pendeta makannya apa sih? Makannya nasi, tapi nomor satu firman. Ya, Roh Kudus ngomong gini, Di, apa yang aku pernah berikan kepadamu tidak akan pernah aku tarik kembali. Wah, saya bilang, tuh, barusan Tuhan ngomong, kita nggak bakalan miskin, kita nggak bakalan susah. Ya, nah kenyataan setelah itu saya diproses habis semua, ludes, bangkrut habis semuanya. Nah saya tanya, berapa itu tahun 90, jadi 10 tahun kemudian saya bilang, Tuhan pernah ngomong nggak bakalan bikin Tuhan izinkan saya habis. Kok saya habis? Hal kerajaan sorga bukan bicara soal makan dan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Apakah 3 hal ini, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita olehku, pernah nggak aku tarik? Di situ saya nangis. Karena dulu kita berpikir
identik dengan materi. Sekarang menjadi dewasa. Oh iya ya, kebenaran yang dari Kristus. Damai sejahtera, sukacita dari nggak pernah. Sekalipun saya bangkrut habis, saya juga nggak pernah minta-minta. Tuhan selalu mencukupkan. Kalaupun ada saya hari ini menjadi hamba Tuhan, itu karena Tuhan Yesus. Karena anugerah Tuhan. Karena Tuhan yang menuntun saya. Tuhan, saya nggak mau. Saya curi kemuliaan Tuhan. Saya serahkan free will. Dan itu yang terjadi. Jadi mari hari ini kita buka hati kita. Kalau kita mau benar-benar sampai pada akhirnya. Dan makanan kita melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan. Mari saya tantang Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kuncinya kita serahkan free will kita. Maka kehendak Tuhan yang jadi. Bukan kehendak kita, bukan tentu kehendak iblis. Walaupun ada proses yang gak enak. Seperti anak domba. Seperti induk domba yang keluh. Yang dibawa ke pembantaian. Kita ikut. Jadi kayak dipagerin sama Tuhan. Dah! Iblis bisa komplain gak? Kenapa Tuhan paksa si Didi jadi hamba Tuhan? Orang dia yang minta kok. Dia udah gak punya free will. Kalau saya bisa berdiri, ini semua karena anugerah Tuhan. Saya sudah tidak ada, udah gak ada urusan lagi, sudah selesai. Yang adalah Kristus. Kita melakukan kehendak Dia dan menyelesaikan pekerjaan Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Haleluya Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu Bapa untuk pagi siang hari ini. Engkau memberikan guidance kunci yang dahsyat. Bagaimana sampai akhirnya kami bisa menyelesaikan kehendak Bapa dan melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan Bapa. Yaitu kami menyerahkan free will kami Tuhan. Kami tahu kami tidak sanggup. Kami punya keinginan, kami punya kehendak. Tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Untuk itu Bapa terimalah. Mari yang sungguh-sungguh buka hatimu. Serahkan hidupmu pada Tuhan. Roh jiwa tubuhmu bahkan free will. Bapa yang dalam sorga, ikuti doa saya. Bapa dalam sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini kami menyadari bahwa hidup kami bukan milik kami sendiri. Karena Engkau telah tebus kami dengan darah-Mu Tuhan Yesus. Yang kami mengendaki yaitu mengenal Kristus dan kuasa kebangkitan persekutuan dalam penderitaan. Di mana kami menjadi serupa dalam kematian Kristus. Kami mau menjadi serupa dengan Kristus. Dan kami tahu kuncinya adalah kami menyerahkan kehendak kami menjadi kepada Engkau. Jadilah kehendak-Mu Tuhan Yesus, bukan kehendak kami lagi. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa, bukan kehendak kami lagi. Roh jiwa tubuh kami milik Engkau, termasuk free will kami. Engkau berhak mengatur sepenuhnya 100% hidup kami, bukan kami lagi. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh mengerti dan menyerahkan hidupnya, free will-nya kepada Engkau. Maka jadilah kehendak Bapa di sorga untuk melakukan dan menyelesaikan pekerjaan Bapa. Terima kasih Roh Kudus, berkati anak-anak-Mu, berkati semua. Karena kami sebentar akan menyelesaikan semua permasalahan yang ada di dunia ini. Karena Engkau akan datang kedua kalinya. Tujuan kami, visi kami, Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Dan kami menghargai pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami senantiasa membawa kematian Kristus dalam hidup kami. Supaya kebangkitan Kristus menjadi nyata dalam hidup kami. Berkati semua anak-anak-Mu. Berkati semua kami Tuhan Yesus. Pakai kami seturut dengan kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Kami tidak lagi memiliki kehendak. Kami gak mau lagi jadi insinyur, mau jadi politikus. Jadi apapun Tuhan, kami mengikuti Engkau punya kehendak, bukan kehendak kami lagi. Karena Engkau yang tahu yang terbaik. Bukan kami yang tahu yang terbaik dalam hidup kami. Bukan kami yang berhak mengatur hidup kami, tapi Engkau yang berhak mengatur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami akan berpisah, kami rindu menerima berkat daripada Engkau. Mari kita angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Bapa. Jemaat yang kasih Tuhan, mempelai Kristus, sahabat mempelai Tuhan. Biar kita boleh kembali kepada keluarga kita masing-masing dalam aktivitas kita sepanjang minggu ke depan. Dan menerima berkat daripada Bapa di sorga, yaitu kebenarannya, damai sejahtera dan sukacitanya, kasih dan kuasa yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, bimbingan, pertolongan, penghiburan, urapan yang baru oleh Roh Kudus akan selalu menyertai kita sekalian. Mulai pagi siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita dari orang-orang permain dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati bersama-sama katakan amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus berkati.